apa? Namanya mangut. Pede aja sih. Mangut pedas. Kalau nggak pede biarin kayak gitu diikutin nanti Facebook. Ya aku sih pede, siapa yang nggak pede, selalu pede. Ini apa sih? Jelly ya? Selama zaman stop terakhir selalu diikuti sama istri tempat emak-emak dan iri ya sama istri. Kampung Sandali. Sambel ini jalan ke ilat. Aku sempet dia nang kampung. Dia rasa pedes. Ya ini ya Pak. Wah, kalau jangan pikir. Langsung jangan ditanya lagi, langsung disambut dengan capit. Masih sama lelenya warnanya sama. Enak deh. Good. Enggak pedes. Malu. You guys, man, proper diamond. Yo, ini kembali lagi masuk atar yang tersebar hits Indonesia, bro. Bro, Saskox Poppy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sedikit materi tentang melupakan dan sebaik-baiknya
memaafkan. Manusia tidak hidup sendirian, ia membutuhkan teman. Karena itu, bila ia sendirian, maka ia menciptakan sesuatu dalam benak untuk menemaninya. Ia menghayal. Jika ia di hutan lalu bertemu dengan binatang jinak atau pemandangan yang indah, hatinya terhibur. Tetapi kegembiraannya akan berganda jika ia bertemu dengan sesama jenisnya, yakni manusia. Dari sini, menurut sementara pakar, putra-putri Adam dinamai insan. Kata ini menurut mereka berasal dari kata uns, yakni senang dan harmoni. Manusia adalah makhluk yang senang bertemu dengan sesamanya, juga memiliki kecenderungan berinteraksi harmonis dengan sesama manusia. Memang ada manusia yang terbuka dan ada juga yang tertutup. Tetapi kalau enggan berkata bahwa pada dasarnya manusia terbuka, maka paling tidak manusia yang terbebaskan dari kompleks kejiwaan adalah yang terbuka dan senang bertemu dengan sesamanya. Ada juga yang berkata bahwa kata insan berasal dari kata nish, yang darinya lahir kata yang berarti lupa. Memang tidak ada manusia yang tidak berpotensi lupa, bahkan tidak ada yang terbebaskan dari lupa. Lupa adalah salah satu nikmat Allah yang sangat besar. Alangkah sengsaranya hidup jika masa sedih dan getir yang dialami tidak terkikis dari ingatan kita. Tanpa melupakannya, bayangan buruk akan selalu menghantui kita. Ada lagi yang berpendapat bahwa kata insan terambil dari kata an-nusyu, yang berarti gerak. Manusia dalam hidupnya dituntut untuk selalu giat bergerak di persada bumi ini. Nah, dalam pergerakan manusia, demikian juga dalam interaksinya, ia bisa salah dan keliru ataupun lupa dan khilaf. Itu semua adalah manusiawi. Dari sini agama memberi tuntunan. Jika dalam interaksi itu ada sesama manusia yang bersalah terhadap Anda, maka jangan lupa bahwa Anda pun dapat melakukan hal yang sama, bahkan bisa lebih buruk. Bukankah Anda juga insan atau manusia yang sama dengannya? Melihat kenyataan tersebut, maka agama menganjurkan untuk melupakan kesalahan itu. Agama menganjurkan agar Anda memberikan maaf. Maaf terambil dari kata afa, yang berarti menghapus. Yang memaafkan adalah ia yang menghapus bekas luka di hatinya. Sesuatu yang telah terhapus mestinya tidak diingatkan lagi. Karena itu, keliru yang berkata bahwa saya maafkan, tetapi saya tidak lupakan. Memang ini tidak mudah. Agama pun hanya menganjurkannya, tidak mewajibkannya. Karena pemaafan harus tulus dan pemaksaan bertentangan dengan ketulusan. Islam memperbolehkan seseorang membalas kesalahan siapapun selama balasan itu setimpal. Ketika menjelaskan sebagian sifat orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah, melukiskan mereka antara lain. Apabila mereka diperlakukan dengan zalim, maka mereka, yakni kumpulan orang-orang yang beriman itu, mendukung dan saling membela. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi lanjutan ayat itu menyatakan, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas jaminan Allah. Quran Surat Asy-Syura 42-40. Selanjutnya, pada ayat ke-41 surat yang sama ditekankan sekali lagi bahwa sungguh orang yang membela diri sesudah ia teraniaya, walau setelah berlalu waktu yang lama, maka tidaklah ada atas mereka satu jalan pun untuk mengancamnya, apalagi menilainya berdosa. Kemudian pada ayat 43 ditegaskan keutamaan tidak membalas kejahatan pihak lain, tapi kali ini ayat tersebut tidak menggunakan kata afa atau menghapus,
Tetapi kata sabara yang berarti menahan diri, dan gofaro yakni menutupi dan menyembunyikan, dalam arti memendam amarahnya dan menyembunyikannya sehingga tidak meledak-ledak berucap sesuatu yang buruk walau kemarahan ada dan hati tetap luka. Maka yang demikian lanjut ayat tersebut termasuk hal-hal yang diutamakan. Demikian 4 peringkat yang dibenarkan agama, yang tidak dibenarkannya dan diancamnya dengan siksa adalah yang menganiaya. Dalam Quran surat Fussilat ayat 35, Allah berfirman yang maksudnya adalah, tidaklah sama kebaikan dan pelakunya dengan kejahatan dan pelakunya, dan tidak sama juga kejahatan dan pelakunya dengan kebaikan dan pelakunya. Tolaklah sedapat mungkin kejahatan dan keburukan pihak lain dengan memperlakukannya dengan cara yang lebih baik, yakni sebaik-baiknya. Kalau tidak dapat, maka ya yang baik pun jadilah. Jika itu yang kau lakukan, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan akan berubah sikapnya terhadapmu sehingga seolah-olah ia telah menjadi teman yang sangat setia. Sikap menghadapi keburukan dengan kebaikan tidaklah diraih dan diperagakan kecuali oleh orang-orang yang telah mantap kesabaran serta ketabahannya, dan tidaklah ia dianugerahkan melainkan kepada pemilik keberuntungan yang besar dan kesucian jiwa yang luhur. Semoga kita dapat menerapkan tuntunan ayat ini. Demikian, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek ya. Di semua kultum Mas Wadi yang paling panjang. Kan tergantung memilih ininya. Ngapain muncul-muncul? Minta laptop baru saya. Minta laptop pas Mbak. Pas